Bab 511, Pengejaran Ribuan Mil. Begitu suara itu jatuh, Lin Chen segera melesat ke depan, bukannya mundur, dia bergegas menuju pria tua berambut putih itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kematian. Pria tua berambut putih berulang kali membuat masalah untuk Lin Chen. Awalnya, pria tua berambut putih bisa pergi begitu saja setelah acara Kota Peri, tapi sekarang dia benar-benar mengumpulkan orang untuk menghadapinya. Lin Chen secara alami tidak puas dengan lelaki tua berambut putih itu, aku akan bersikap sopan. Dia mendengus dingin, dan niat pedang waktu di tubuhnya langsung memblokir tubuh lelaki tua berambut putih itu. Niat pedang penghancur menutupi pedang Cixia, dan menebas lelaki tua berambut putih itu dengan satu pedang. Pedang itu cepat dan mendesak. Selain itu, serangan Lin Chen tiba-tiba. Pria tua berambut putih itu tidak menyangka dan tidak punya waktu untuk melawan. Matanya melebar dan dia melihat pedang Cixia Lin Chen semakin besar dengan ngeri. Tidak. Pria tua berambut putih itu meraung dengan mata terbelalak. Tapi itu hanya raungan, dan dia tidak punya waktu untuk melepaskan rahasia tak kasat mata di tubuhnya untuk melawan. Saat berikutnya, dia melihat pedang Cixia Lin Chen menebas keras kepala lelaki tua berambut putih itu. Kilatan cahaya pedang menyala. Kepala lelaki tua berambut putih itu seperti bola, langsung dipisahkan dari tubuhnya dan dibuang. Anda masih bisa melihat matanya yang enggan dan kesal. Dengan satu pedang, lelaki tua berambut putih itu langsung terbunuh. Semua orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Chen akan langsung membunuh seseorang jika dia tidak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, semua orang juga bereaksi dan bergegas menuju Lin Chen satu persatu. Lin Chen, Yang Mulia Kerajaan Suci Yongtai memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi Anda tidak menginginkannya. Karena Anda mencari kematian, saya akan memberikannya kepada Anda. Serahkan pecahan luar angkasa dan Anda bisa hidup. Lin Chen, bakatmu sangat tinggi dan potensi masa depanmu tidak tinggi. Terbatas, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu sekarang demi sepotong puing-puing luar angkasa. Akan lebih baik bagi semua orang jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan puing-puing luar angkasa. Saat semua orang berbicara, rahasia dan misteri di tubuh mereka mulai terungkap. Masih ada 22 orang kuat di alam Baoyuan yang mengelilingi Lin Chen saat ini. Di antara 22 orang ini, ada 8 orang kuat di tahap awal alam Baoyuan, dan sebanyak 14 orang kuat di tahap tengah dari alam Baoyuan. Dan Anda harus tahu bahwa mereka mampu memasuki kota peri, kekuatan mereka secara alami tidak akan lemah. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka bukan lawan Lin Chen jika mereka bertarung sendirian, jika mereka bergabung, Lin Chen pasti bukan lawan mereka. Semua misteri kelompok orang ini membombardir Lin Chen, bahkan jika Lin Chen menggunakan wuxi, dia tidak bisa menolaknya. Lin Chen berkata tanpa ekspresi, karena pecahan luar angkasa ada di tanganku, itu milikku. Jika kamu ingin mengambil pecahan luar angkasa dari tanganku, kamu harus berdiri di atas mayatku. Lin Chen tidak bisa menyerahkan pecahan luar angkasa itu. Pertama-tama, beruang kecil yang kejam masih membutuhkan fragmen luar angkasa untuk memasuki tempat percobaan beruang kekerasan suci. Demikian pula, Lin Chen juga perlu menggunakan fragmen luar angkasa untuk menyempurnakan ranah rahasia luar angkasa. Setelah tingkat budidayanya menembus ke ranah Baoyuan, dia akan menyempurnakannya. Di alam rahasia luar angkasa, kekuatannya pasti bisa meroket lagi. Mencari kematian. Lin Chen, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Sayang sekali generasi jenius akan jatuh ke tangan kita kali ini. Ada sentuhan sarkasme di wajah banyak Baoyuan. Ahli alam, Lin Chen bakatnya memang kuat. Dia telah memahami misteri yang begitu mendalam di puncak alam Dao sejati. Setelah budidayanya mencapai alam Baoyuan dan dia dapat langsung memahami misterinya, saya khawatir pemahamannya tentang misteri tersebut akan menjadi lebih cepat lagi. Benarkah? Lin Chen tampak seperti biasa. Mengaum. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar, dan beruang kecil yang kejam yang terletak tidak jauh dari Lin Chen tiba-tiba meraihnya dengan cakarnya. Sasarannya adalah salah satu pembangkit tenaga listrik tahap awal di alam Baoyuan. Banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di sekitar telah melihat kekuatan beruang kekar kecil, dan sangat waspada terhadap beruang kekar kecil. Pada saat ini, ketika mereka melihat si kecil tiba-tiba mengambil tindakan, mereka segera mundur satu persatu, takut kalau si kecil cakar pria akan menangkap mereka. Sayangnya mereka cepat, tapi beruang kecil kekar itu bahkan lebih cepat. Karena pemahaman si kecil tentang jalan dewa binatang telah mencapai tingkat yang baru, kecepatan dan kekuatan serangan si kecil telah meningkat pesat dari sebelumnya.
Huang Pao menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri, dan ketika Lin Chen dan Xia Feng berpikir mereka tidak dapat mengejar, si kecil tiba-tiba meledak, langsung menyusul dan melukai Huang Pao dengan satu cakar. Dari sini, terlihat bahwa Huang Pao kecepatan beruang kecil yang kejam, berapa tingkat kekuatannya yang telah dicapai. Kecepatan yang sangat cepat. Mata semua orang menyipit tajam. Tetapi orang kuat di tahap awal alam Baoyuan yang dikunci oleh beruang kecil yang kejam itu tampak ngeri. Leng Yiming, yang sebelumnya berada di tahap tengah alam Baoyuan, langsung terluka parah oleh cakar si kecil. Dia berada di tahap awal alam Baoyuan. Tahap awal alam Baoyuan. Jika dia terkena jika beruang kecil yang kejam itu dipukul dengan satu cakar, dia akan segera mati. Berhenti. Orang kuat di tahap awal alam Baoyuan meraung. Dia memegang tongkat hitam panjang erat-erat dengan kedua tangannya. Sejumlah besar energi hitam terlihat mengalir pada tongkat panjang hitam, yang merupakan rahasia kegelapan. Tongkat panjang itu berdiri di depannya, berusaha menahan serangan cakar si kecil. Saat rahasia gelapnya terungkap, ruang di sekitarnya langsung menjadi gelap, seolah-olah saat itu malam. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa menemukan jalan mereka di bawah misteri kelamnya, dan akhirnya tersesat dalam kegelapan tak berujung, atau tercekik oleh misteri kelamnya di kegelapan, tapi beruang kecil yang mengamuk itu berbeda. Pemahaman tentang jalan Dewa Binatang telah memasuki tahap kedua. Meski misteri kelam sangat kuat, si kecil tidak bisa tersesat sama sekali. Saat berikutnya, saya melihat cakar yang tajam dan besar memotong langsung ruang gelap, meraihnya dengan kecepatan tinggi. Bantu aku. Puff. Orang kuat di tahap awal alam Baoyuan tampak ngeri, dan dia hanya sempat berteriak, sebelum kepalanya langsung dicengkeram oleh cakar tajam si kecil. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan orang kuat lainnya di Baoyuan alam mati. Huff. Pria kecil itu mendengus, menggaruk dengan cakarnya, dan menemukan cincin penyimpanan pada orang itu, lalu dia melangkah keluar ke sisi Lin Chen dan menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Lin Chen. Meskipun si kecil tidak tahu cara menggunakan cincin penyimpanan, bukan berarti dia tidak mengetahui betapa berharganya barang-barang di dalam cincin penyimpanan. Orang-orang ini baru saja keluar dari kota peri belum lama ini, dan ada kurang lebih benda di dalam cincin penyimpanannya. Ada beberapa harta karun. Karena orang ini telah terbunuh, si kecil secara alami tidak akan melupakan cincin penyimpanannya. Ini, monster ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Awalnya mereka seharusnya memburu Lin Chen, tapi sekarang sebaliknya, dan beruang kekar kecillah yang memburu mereka. Lakukan, bunuh dia. Semua orang sangat marah atas kelakuan beruang kecil yang kejam itu sehingga semua orang memasang kemarahan di wajah mereka. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan segera, 21 orang yang tersisa bergegas menuju Lin dengan sangat cepat. Chen. Kematian, telapak tangan guntur. Hantu menangis tebasan dewa. 1000 pisau hantu. Titik. Untuk sementara, serangan padat menghantam Lin Chen. Semua serangan ini berevolusi dari misteri, seperti pedang besar kehancuran dan nafas Lin Chen, semuanya didasarkan pada misteri dan kemudian diciptakan setelah penelitian dan peningkatan oleh para pejuang. Dengan banyaknya serangan misterius, begitu mengenai Lin Chen pasti akan mati. Ekspresi kekhawatiran melintas di wajah Xia Feng. Dia percaya bahwa jika Lin Chenru mencapai alam Baoyuan, jika dia diberi waktu, dia pasti akan mampu menahan pengepungan para ahli alam Baoyuan ini, tetapi sekarang Lin Chen masih di puncak alam Dao sejati, dan pemahamannya tentang misteri paling banyak hanya pada tingkat ketiga, dan dia baru mencapainya belum lama ini. Ayo pergi. Melihat orang-orang menyerang, Lin Chen berkata dengan cepat, dan tubuhnya melintas dan muncul langsung di atas beruang kekar kecil itu. Kemudian, beruang kekar kecil itu menendang kakinya, dan tubuhnya yang besar dan kekar tiba-tiba bergerak dengan lambaian. Ia bergegas menuju ke arah alam matahari darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sungguh luar biasa. Bayangannya masih tetap di tempatnya, dan sosok aslinya telah muncul 10.000 meter jauhnya. Hampir segera setelah Lin Chen dan Xiao Baoxiong meninggalkan tempat ini, serangan semua orang juga turun. Jika Lin Chen ragu-ragu hanya untuk 1/1000 napas, dia akan mati. 21 serangan menghantam tanah. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bumi berguncang, debu beterbangan, dan sebuah lubang besar muncul di bumi, kedalamannya hampir 100 kaki. Hampir di saat yang sama, suara dingin Lin Chen terdengar, apakah kamu tidak menginginkan pecahan luar angkasa? Jika kamu ingin pecahan luar angkasa, ikuti saja aku. Saudara Xia, sampai jumpa lagi di kerajaan suci Yongtai. Selamat tinggal.
Suara itu berangsur-angsur memudar, memudar, dan akhirnya menghilang bersama suara angin. Sialan. Semua orang terlihat jelek. Tanpa diduga, Lin Chen memiliki trik ini, dia melompat langsung ke beruang kecil yang kejam itu dan melarikan diri. Tapi Lin Chen tidak bodoh. Jika dia menghadapi lebih dari 20 ahli realem Yuan Bao ini pada saat yang sama, kemungkinan mengalahkan mereka hampir nol. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan biarkan dia lari. Puing-puing luar angkasa sangat berharga. Dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Jika mereka melewatkannya kali ini, mereka tidak akan melakukannya. Tahu apakah mereka akan bertemu lagi di tahun monyet atau kuda? Ya, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan pecahan luar angkasa, jadi tidak peduli seberapa cepat Lin Chen berlari, mereka akan mengikutinya sampai mereka membunuh Lin Chen. Sayangnya si kecil terlalu cepat. Jalan Dewa Binatang beruang badai kecil berbeda dari misteri misterius. Jalan Dewa Binatangnya memiliki semua atribut. Berbeda dengan maksud pedang penghancur dan misteri lainnya, banyak misteri hanya akan ditingkatkan secara sepihak setelah mempraktikkannya. Misalnya, niat pedang penghancuran Lin Chen, bahkan jika niat pedang penghancurannya ditingkatkan ke kesempurnaan agung, hanya akan meningkatkan kekuatan niat pedang penghancuran, dan tidak akan meningkatkan kecepatan serangan banyak. Namun cara Dewa Binatang dari beruang kecil yang mengamuk itu berbeda, cara Dewa Binatangnya dapat meningkatkan kekuatan serangan, pertahanan, dan kecepatan. Pada saat ini, cara Dewa Binatang dari beruang kecil yang kejam telah ditingkatkan ke tingkat kedua. Kecepatan, kekuatan serangan, dan pertahanannya telah sangat ditingkatkan. Dalam hal kecepatan saja, ahli alam Baoyuan biasa tidak dapat mengejar ketinggalan. Dalam waktu singkat, kecuali 5 pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem tingkat menengah yang muncul langsung ketika mereka pertama kali menemukan Lin Chen, yang lain semakin menjauh dari Lin Chen dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Teruslah mengejar. Aku tidak percaya dia bisa terus melarikan diri. Kelimanya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk terus mengejar. Boom, boom, boom. Untuk sesaat, di depannya, beruang kecil yang kejam dengan tubuh setinggi 25 kaki, setinggi bukit, berlari dengan cepat, dan di belakang, ada 5 pria kuat di tahap tengah alam Baoyuan berlari dengan kecepatan sangat tinggi. Terbang di udara. Hanya saja beruang kecil yang ganas itu berlari dengan liar di tanah. Saat ia berlari dengan liar, debu di tanah langsung beterbangan, dan lapisan kabut kuning muda yang tersusun dari debu memenuhi udara. Meski tidak mempengaruhi kecepatannya. Dari 5 orang yang mengikuti di belakang. Namun hal itu juga membuat kelima orang tersebut merasa malu, mereka terlihat seperti baru saja berguling-guling di tanah lalu berbaring. Brengsek, jangan biarkan aku menyusulmu. Jika aku menangkapmu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. 5 orang itu sangat marah. Bab 512, Maju ke Alam Baoyuan. Lin Chen dan beruang kecil yang kejam itu berlari sangat cepat, tetapi gerakannya juga sangat keras. Mereka menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya mereka jauh dari beruang kecil yang kejam itu. Lagi pula, dengan tidak banyak yang bisa mengejar kecepatan si kecil. Begitu banyak orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan yang telah menyusul mereka sebelumnya, tetapi sekarang, hanya 5 orang terakhir yang mengikuti. Kalian berlima, sebaiknya kalian istirahat setelah kerja keras mengejar. Lin Chen berdiri di bahu beruang kekar kecil itu, melihat 5 pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan di belakangnya dan beruang kekar kecil yang berjumlah ribuan mil jauhnya, dan berkata dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Lin Chen, jangan sombong. Aku akan membuatmu terlihat baik nanti. Brengsek, jangan lari jika kamu bisa. Tangkap kamu, aku akan memastikan kamu hidup atau mati. Titik. Kelima orang saat ini tidak lagi memiliki ancaman yang sama seperti sebelumnya. Lin Chen begitu sombong ketika menyerahkan pecahan luar angkasa, tubuh mereka ditutupi lapisan debu, rambut mereka menguning, dan mereka terlihat sangat malu. Kalau begitu kamu kejar perlahan, kata Lin Chen ringan, dan suara itu mencapai telinga 5 orang, lalu dia langsung menyilangkan kakinya di atas beruang kecil yang kejam itu, membuka mulutnya dan menelan pil untuk berlatih. Pada pertarungan sebelumnya dengan lelaki tua berambut putih itu, Lin Chen juga mengalami beberapa luka ringan. Meski tidak ada kendala besar, ia tetap membutuhkan perawatan dini. Ketika 5 orang melihat adegan ini, wajah mereka menjadi pucat karena marah. Mereka mengejarnya sambil makan debu, tetapi Lin Chen sebenarnya sedang berlatih di sana dengan menyilangkan kaki. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tapi mereka tidak ada hubungannya. Jika mereka menyerah, semua usaha mereka akan sia-sia. Mereka harus menelan kerugian yang mereka derita sebelumnya.
Yang terpenting adalah mereka tidak akan mendapatkan puing-puing luar angkasa. Fragmen luar angkasa dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Jika saya mendapatkan fragmen luar angkasa dan membuat alam rahasia luar angkasa, bahkan jika kultivasi saya masih berada di tahap tengah alam Baoyuan, saya masih bisa bertarung dengan master terkuat di puncak alam Baoyuan. Tidak mungkin seperti ini. Menyerah. Mereka berlima mengertakkan gigi dan mengejar mereka. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Menyerah berarti menyerahkan kualifikasi untuk mendapatkan fragmen luar angkasa. Faktanya, jika dua atau bahkan satu dari mereka berlima menyerah dalam pengejaran, maka sisa beberapa orang yang memilih untuk terus mengejar Lin Chen akan dibunuh oleh Lin Chen. Tetapi jika mereka berlima mengejarnya bersama-sama, maka Lin Chen ingin membunuhnya. Tidak mudah bagi mereka. Anda harus tahu bahwa kelima orang ini semuanya kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dan menilai dari fakta bahwa orang lain tidak dapat mengejar beruang badai kecil, tetapi mereka berlima masih dapat mengejar dari jarak jauh, kekuatannya dari 5 orang itu pasti alam Baoyuan. 5 orang yang berada di level penguasa di alam tengah harus mewaspadai kelima orang ini ketika mereka bergabung, tak terkecuali Lin Chen. Untungnya, mereka berlima tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Pengejaran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam berlari. Mereka berlima sedikit mati rasa, dan mereka hanya tahu bagaimana mengikuti beruang kecil yang ganas dan agung di depan mereka, yang seperti bukit. Sementara 5 orang mengejar, Lin Chen juga berlatih dengan gila-gilaan. Luka-lukanya sudah lama pulih, dan setelah pulih dari luka-lukanya, Lin Chen tidak berhenti berlatih, melainkan mengeluarkan batu yuan dan batu roh dan dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta vitalitas langit dan bumi di dalamnya. Setelah tinggal di kota abadi selama 3 bulan, budidaya Lin Chen telah mencapai puncak alam Dao sejati, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap awal alam Baoyuan. Selama dia mengambil langkah ini, kamu bisa menjadi orang kuat di alam Baoyuan. Hanya saja ketika budidaya Lin Chen masih berada di puncak alam Dao sejati, ia mulai menyerap vitalitas dunia, karena itu budidayanya belum mampu menembus alam Baoyuan. Tapi begitu dia berhasil menerobos, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Perbedaan antara alam Dao sejati dan alam Baoyuan seperti perbedaan antara bumi dan surga. Orang kuat di alam Baoyuan menyerap vitalitas langit dan bumi selama budidayanya, sedangkan seorang pejuang di alam Dao sejati hanya menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dua energi yang berbeda tersebut juga menyebabkan perbedaan kekuatan para pejuang di alam tersebut. Dua alam. Esensi sejati dalam dantian orang kuat di alam Baoyuan dan Tian Yuan sejati dari seorang pejuang di alam Dao sejati lebih kaya, lebih murni dan lebih kuat daripada seorang pejuang di alam Dao sejati. Ketika seorang pejuang di alam Dao sejati pertarungan alam Baoyuan, dia dapat melepaskan misteri sambil juga menyuntikkan dantian True Yuan miliknya untuk membuat serangannya lebih kuat. Semakin murni esensi dantian, semakin besar kekuatan amplitudonya. Ini juga alasan mengapa semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatannya. Tentu saja, hal yang berbeda adalah individu jenius jahat. Para jenius ini telah mencapai tingkat pemahaman misteri yang luar biasa. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka tidak setinggi yang lain, mereka masih dapat mengisi kesenjangan dalam pemahaman mereka tentang misteri. Misalnya, Lin Chen, dia berada di puncak alam Dao sejati, tetapi alasan mengapa dia bisa mengalahkan yang kuat di tahap awal alam Dao sejati, dan bahkan di tahap tengah alam Dao sejati, adalah karena maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu. Pemahaman Lin Chen tentang dua kehebatan pedang, pasti telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di antara prajurit dengan tingkat yang sama, tidak banyak yang bisa menandinginya. Yang paling penting adalah Lin Chen juga menggabungkan pedang kehancuran dengan pedang waktu untuk membentuk pedang jenis baru dan menciptakan jurus paling kuat saat ini, terengah-engah. Lin Chen masih sangat kuat ketika dia masih di puncak alam Dao sejati. Jika dia menerobos ke tahap awal alam Baoyuan, kekuatannya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Pada saat itu, bahkan orang kuat di alam Baoyuan tahap tengah dari alam Baoyuan, Lin Chen juga yakin bisa mengalahkannya. Huhu. Lin Chen memegang 3 batu roh di punggung beruang badai kecil dengan 3 pil di mulutnya, sementara tangan kanannya memegang 3 batu yuan tingkat rendah. Batu spiritual dan batu yuan saling terkait, dan energi spiritual langit dan bumi serta vitalitas langit dan bumi mengelilingi Lin Chen, dan menembus ke dalam tubuh Lin Chen seperti orang gila. Setelah energi spiritual langit dan bumi serta vitalitas langit dan bumi memasuki tubuh Lin Chen, mereka segera diserap dan dimurnikan oleh Xiao Ding, dan kemudian diendapkan ke dalam dantiannya, dan siklus ini berlanjut tanpa henti. Dapat dilihat bahwa ada 2 jenis energi sejati yang sangat berbeda dalam dantian Lin Chen.
Aliran pertama diubah dari energi spiritual langit dan bumi. Energi sejati ini jumlahnya sangat besar dan sangat murni. Aliran kedua diubah dari energi spiritual langit dan bumi. Meski kuantitasnya tidak sebesar aliran pertama energi sejati. Memang sangat besar, tetapi dalam hal kemurnian, energi ini lebih murni dan kaya, seperti bola cairan yang telah dikompres hingga ekstrim. Saat sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi serta vitalitas langit dan bumi dimurnikan, kultivasi Lin Chen meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dapat dilihat bahwa dua esensi sejati dalam dantiannya meningkat dengan cepat, dan kemudian mulai bergabung dan terjalin. Dengan satu sama lain. Bersama. Selama kedua untaian energi sejati ini terintegrasi sepenuhnya, itu juga berarti tingkat kultivasinya telah resmi menembus dan mencapai tahap awal alam Baoyuan. Klik, klik. Saat ini, batu Yuan dan batu roh di tangan Lin Chen tiba-tiba mengeluarkan bunyi klik, aslinya masih penuh energi spiritual dan vitalitas. Saat ini, ia telah menjadi redup, tanpa energi spiritual atau vitalitas apapun, dan telah menjadi bongkahan batu sisa. Hah! Bahkan tidak dekat. Lin Chen mengangkat alisnya, membalikkan tangannya tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan beberapa batu roh dan batu Yuan lagi. Lin Chen awalnya memiliki banyak batu spiritual, dan dia tidak kekurangannya untuk saat ini. Sedangkan untuk batu Yuan tingkat rendah, dia telah membunuh beberapa pria tua berjubah kuning dan berambut putih sebelumnya, dan Lin Chen telah mendapatkan penyimpanannya. Cincin spiritual. Total batu Yuan untuk beberapa orang, jumlahnya sudah lebih dari 1000. Tentu saja, waktu hampir habis sekarang, dan Lin Chen tidak punya waktu untuk melihat benda apa lagi yang ada di cincin penyimpanan orang-orang ini. Setelah mengeluarkan batu roh dan batu Yuan, Lin Chen membenamkan dirinya dalam budidaya lagi. Pada saat ini, dua untaian energi sejati dalam dantiannya akan segera menyatu, dan hanya tinggal setengah langkah lagi dari terobosan. Dalam sekejap mata, malam tiba dan segalanya menjadi gelap gulita. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tanah berguncang, debu beterbangan, dan beruang kekar kecil berlari kencang di depan. Setelah berlari selama 3 hari berturut-turut, beruang kekar kecil itu juga sedikit lelah saat ini, dan tubuhnya sedikit lamban. Terlihat samar-samar bahwa itu lebih kuat dari 3 hari yang lalu. Tubuh agung lelaki kecil itu menyusut sedikit. Lagi pula, si kecil baru saja memajukan jalan Dewa Binatang ke tahap kedua, dan belum sepenuhnya mengkonsolidasikannya. Saat tubuhnya menyusut, kecepatannya mau tidak mau melambat. Tentu saja, meski begitu, kecepatannya masih sangat cepat, setidaknya bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh prajurit biasa. Ini melambat. Kelima orang itu sangat menyadari bahwa kecepatan beruang kecil yang mengamuk itu melambat. Tiba-tiba, tubuh mereka gemetar dan ekspresi mereka menjadi sedikit bersemangat. Walaupun kecepatan si beruang kekar kecil sudah sedikit melambat, namun masih sangat cepat, namun kelima orang tersebut dapat mengejar si anak beruang kekar kecil tersebut ketika beruang kekar kecil itu berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, kecepatan si beruang kekar kecil melambat, jadi bagi mereka, ini tidak sesederhana memperlambat sedikit, tapi itu berarti mereka punya harapan untuk mengejar beruang kecil yang kejam itu. Bajingan sialan, jika aku menyusulmu, aku akan memastikan kamu terlihat baik. Kelima orang itu mengejar Lin Chen dan Xiao Baoxiong selama 3 hari 3 malam. Meskipun kelima orang itu kuat dan penuh energi, mereka akan melakukannya. Tidak istirahat selama sebulan. Itu tidak terlalu menjadi hambatan, tetapi selama 3 hari 3 malam terakhir, mereka telah memakan debu Lin Chen dan Little Storm Bear setiap saat. Perasaan frustrasi ini tak tertahankan bagi mereka. Semuanya, percepat. Setelah kita mengejar anak itu, kita akan menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya dalam satu gerakan. Oke, saya setuju. Saya setuju. Kami telah mengejar selama 3 hari dan 3 malam, dan sekarang, juga sudah waktunya bagi anak ini untuk membayar harganya. Ya, biarkan dia membayar harganya. Mata kelima orang itu berkilat dengan niat membunuh. Kemudian, energi sejati dantian dari 5 orang itu melonjak dengan gila-gilaan, mungkin dirangsang oleh perlambatan beruang kecil kekar itu. Setelah 5 orang mendiskusikannya, kecepatannya sebenarnya meningkat jauh lebih dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, mereka semakin dekat dengan Lin Chen. Jarak 10.000 meter dari beruang kecil kekar. Dan seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dengan satu orang dan satu binatang. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka bisa menyusul Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Kelima orang itu tampak galak. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, momentum yang sangat kuat datang dari depan.
Pada saat yang sama, energi spiritual dan vitalitas dunia di sekitar mereka tampak menjadi gila, dengan cepat mengelilingi Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Apa yang terjadi? Ini adalah nafas terobosan dalam kultivasi. Bajingan, Lin Chen telah menerobos ke alam Baoyuan. Wajah kelima orang itu langsung menjadi pucat. Setelah 3 hari 3 malam pengejaran, tingkat kultivasi Lin Chen tiba-tiba menembus pada saat dia hendak mengejar. Jadi bagaimana jika kita menerobos ke tahap awal Baoyuan Realm, bisakah kita tetap menjadi lawan kita berlima bersama-sama? Salah satu dari mereka mendengus dingin, mengatakan demikian, tetapi kilatan ketakutan tidak bisa tidak muncul. Di matanya, Lin Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat ketika dia masih di puncak alam Dao sejati. Jika dia menerobos ke tahap awal alam Baoyuan, dia dapat dengan mudah membunuh bahkan yang kuat di tahap tengah alam. Alam Baoyuan. Pada tahap awal alam Baoyuan, kami akhirnya membuat terobosan. Lin Chen membuka matanya di bahu Baoxiong kecil dan merasakan energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi melonjak di sekelilingnya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sentuhan kegembiraan.